Assalamualaikum teman-teman, apa kabar semuanya? Selamat berjumpa kembali di channel saya, Nurul Isnaini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai tujuan hidup dan pencapaian prestasi. Nah, nanti di ujung saya juga akan memberikan studi kasus mengenai tujuan hidup dan pencapaian prestasi. Nah, sebelum masuk ke materi, saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Nurul Isnaini. Saya dari Universitas Mercu Buana. Ya, langsung saja kita masuk ke materi ya. Apa sih tujuan hidup? Tujuan hidup kita tuh sebenarnya tuh apa gitu. Nah, ini dia pengertian tujuan hidup. Tujuan hidup adalah apa yang seseorang rencanakan untuk kehidupan pada hari ini, esok hari, dan masa yang akan datang. Setiap orang pasti memiliki tujuan hidup yang berbeda-beda. Antara satu dengan yang lain pasti tidak akan pernah sama tujuan hidup mereka. Nah, gimana sih cara kita menentukan langkah menemukan tujuan hidup itu gimana gitu? Yang pertama itu kita fokus pada tindakan tertentu yang dapat membuat kita bahagia. Coba cari sesuatu yang bisa membuat kita tuh bahagia. Apa sih gitu? Apa contohnya kayak kita senang jalan-jalan kah? Kita senang memasak kah? Sesuatu yang membuat kita bahagia dan nyaman melakukan pekerjaan itu. Coba yang kedua, kita menjauhi media sosial terlebih dahulu buat sementara agar kita benar-benar menikmati apa yang sedang kita lakukan tanpa melihat orang lain, tanpa kita membandingkan dengan orang lain seperti apa tujuan hidup mereka. Nah, dengan cara menjauhi media sosial itu, kita bisa tahu diri kita sendiri bagaimana. Nah, yang ketiga, coba tanyakan 3 pertanyaan utama ini kepada diri kalian sendiri. Yang pertama, apa yang ingin saya tinggalkan untuk orang-orang di sekitar saya ketika saya sudah tidak ada lagi di dunia ini? Apa sih jejak apa yang mau kita tinggalkan gitu? Apa sih kenangan yang ingin kita ciptakan buat orang-orang di sekitar kita, buat orang-orang yang kita cintai, buat orang terdekat kita? Apa sih, apakah sebuah prestasi kah, apa sebuah memori kenangan yang indah kah, atau bagaimana? Nah, yang kedua, apa yang akan orang lain katakan tentang saya ketika saya sudah tidak ada lagi di dunia ini? Nah, itu semacam kayak image kita ya. Ketika kita sudah tidak lagi ada di dunia ini, orang akan mengenal kita itu sebagai apa gitu. Nah, yang terakhir, apa perbedaan yang harus saya buat dari kehidupan orang lain? Jadi kayak bedanya kita sama orang lain tuh apa sih gitu. Kita dilahirkan pasti mempunyai perbedaan, dan perbedaan itu yang membuat kita bahagia apa sih gitu. Nah, coba 3 poin ini untuk bagaimana cara menemukan tujuan hidup kita. Mari kita coba. Nah, menarik sekali, ini saya menemukan sebuah sebuah ungkapan teori dari Jepang yang bernama Ikigai. Nah, saya sangat tertarik dengan teori ini. Saya juga sedang mempelajari teori ini. Jadi sedikit saya berbagi pada kalian mengenai apa itu Ikigai. Ikigai adalah istilah Jepang untuk menjelaskan kesenangan dan makna kehidupan. Coba kita lihat gambar yang ada di layar. Yang pertama, passion. Itu kan ada beberapa isi contoh. Ada passion, ada profession, ada passion, ada mission.
Yang pertama passion. Passion adalah irisan dari things that you love and things that you are good at. Misalnya, kamu suka menulis dan sering membuat karangan atau cerpen. Itu tandanya passion kamu adalah menulis. Yang kedua, profession. Profession adalah irisan dari things that you are good at and things that you can be better for. Misalnya, karena kamu pandai membuat karangan, kamu dapat menjadi seorang jurnalis. Vocation. Vocation adalah irisan dari things that you can do and the world needs them. Misalnya, karena kamu bisa menulis, kamu dapat menggunakan hobi kamu untuk membuat opini mengenai perdamaian dunia. Tulisan informatif lainnya yang berguna bagi hajat orang banyak. Mission. Mission adalah things that you love and the world needs them, atau hal yang kamu sukai dan dapat bermanfaat bagi banyak orang. Kalau kamu sudah memiliki passion, profession, mission, maka isi dari semua hubungan tersebut adalah ideal. Ketika seseorang sudah menemukan visi idenya, sulit apapun tantangan yang sedang ia hadapi, ia akan terus bergerak maju dan jauh dari tekanan. Nah, kita lanjut pada materi selanjutnya. Pencapaian prestasi. Ini sangat menarik sekali ya. Apa itu pencapaian prestasi? Pencapaian prestasi lebih ke apa goal dalam hidup kita, apa prestasi yang ingin kita dapatkan dalam hidup ini, apa tujuan hidup yang lebih spesifik gitu. Contoh goals kita selama 2 tahun lagi kita akan bagaimana. 2 tahun lagi saya akan membangun sebuah usaha yang begini, yang bagaimana gitu. Buat 1 tahun ke depan saya akan menjuarai olimpiade. Seperti goals dalam hidup kita gitu. Mengenai pencapaian prestasi, kali ini saya akan membahas sedikit tentang suatu karakter dalam film Itaewon Class. Siapa yang di sini K-popers? Nanti komen di bawah ya. Siapa yang udah nonton film Itaewon Class? Nah, kali ini saya mungkin agak sedikit berbeda karena membahas mengenai suatu peran gitu, bukan real life. Mungkin banyak banget real person di kehidupan nyata itu yang mempunyai prestasi yang cukup bagus. Cuma di sini saya akan membahas mengenai karakter Park Seo-roy dalam film Itaewon Class gitu. Karena saya termasuk K-drama Lovers, jadi menurut saya ini sangat menarik karena selain sebagai hiburan, ini juga menjadi pembelajaran buat kita semua. Apakah kamu sudah menonton drama Itaewon Class? Drama yang tayang di stasiun TV Korea TVS dan layanan streaming Netflix ini cukup memiliki banyak penggemar. Drama Itaewon Class mengisahkan perjuangan hidup Park Seo-roy dan teman-temannya dalam mengembangkan bisnis restorannya di Itaewon, Seoul. Drama yang diperankan oleh Park Seo-joon, ini adalah salah satu aktor favorit saya, sebagai Park Seo-roy dan Kim Da-mi sebagai Jo Hee-soo. Ini berhasil mengalami kenaikan tingkatan di setiap episodenya. Puncaknya di episode terakhir, Itaewon Class berhasil meraih 16.548% untuk rating nasional di Korea dan 18% untuk rating di kawasan Seoul. Dalam mengembangkan bisnis restorannya, Park Seo-roy menggunakan seluruh uang kompensasi kematian ayahnya dengan melakukan investasi yang yakni perusahaan F&B yang terkenal di Korea Selatan. Nama perusahaan tersebut tengah mengalami penurunan secara drastis 30%, sehingga hal ini dijadikan momen yang tepat untuk berinvestasi.
Nah, bagi kalian yang belum mengenal Pak Sere itu siapanya? Pak Sere adalah seorang murid SMA yang terpaksa tidak bisa melanjutkan pendidikan dikarenakan dirinya harus menghabiskan masa-masa sekolahnya dalam jeruji penjara. Cukup dramatis ya hidupnya. Meskipun dia mantan seorang napi, hal itu tidak membuat masa depan menjadi suram dan gelap. Hal ini terbukti dirinya dapat menjadi seorang CEO franchise internasional karena kegigihan, kerja keras, kecerdasan, dan ketekunannya dalam meraih tujuan hidup yang sesungguhnya, terutama dalam berinvestasi sejak dini. Dari cerita tersebut, kita bisa disimpulkan bahwa melakukan investasi sejak dini tidak ada salahnya. Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa salah satu penyebab seseorang enggan untuk melakukan investasi sejak dini adalah dengan terbatasnya pemasukan. Namun dalam era teknologi saat ini tentunya bukan menjadi masalah lagi, karena kenyataan begitu banyak peluang bisa kamu manfaatkan untuk mendapatkan atau menambah pemasukan kalian. Bila pendapatan kamu belum cukup untuk berinvestasi, asal adanya kegigihan dan keyakinan diri bahwa kamu mampu. Nah, kali ini kita akan membahas tips finansial apa saja yang bisa kita pelajari dari Pak Serai. Yang pertama, kembali lagi, tetapkan tujuan hidup. Pak Serai merupakan seorang yang mempunyai short-term goals, yaitu bekerja mengumpulkan uang untuk modal usaha dalam 1-2 tahun. Dan long-term goals, yaitu memulai bisnis yang sukses dalam 10-15 tahun. Dalam mengumpulkan modal usaha, Pak Serai bekerja sebagai buruh dan nelayan selama 7 tahun, serta mempunyai tabungan dari hasil asuransi ayahnya. Tidak saat cukup, akhirnya dirinya memberanikan diri untuk meraih kesuksesannya dari memulai berinvestasi hingga membuka franchise usaha sendiri. Yang kedua, belajar berinvestasi. Sesuai tujuan hidupnya terkait finansial jangka panjang, Pak Serai memilih berinvestasi di saham. Ia memilih berinvestasi di perusahaan jangga, yakni perusahaan SMB nomor 1 di Korea Selatan. Kebetulan Pak Serai memanfaatkan momen yang tepat untuk berinvestasi ketika saham jangga sedang turun. Meskipun sudah melakukan investasi sejak muda, Pak Serai juga bertekad untuk menjadi Danban. Kedai kecil miliknya menjadi sebuah perusahaan franchise nomor 1 di Korea, menyaingi jangga. Kan. Yang ketiga, menghargai usaha dan uang. Kalian pernah nggak sih berpikir bahwa style pakaian Pak Serai itu aja? Walau ia sedang kencan di istana mewah dengan SMA, bahkan dirinya juga tidak pernah traveling, tidak mempunyai mobil. Ya, itu karena kesendaran dalam dirinya, dan juga dirinya tahu bahwa uang yang dicari tidaklah mudah untuk didapatkan. Ia harus bekerja keras meskipun menjadi buruh bangunan. Maka dari itu, ia selalu menghargai setiap jerih payah dan usaha dan uang yang dimilikinya. Tentunya bukan hanya Pak Serai pemeran dalam adegan tersebut mempunyai kegigihan yang penuh dan menghargai usaha dalam setiap titik pencapaian kesuksesan dalam hidupnya. Contohnya, Jang Dehi di balik kelicikan dan Jang Dehi mengajarkan kita bahwa kesuksesan tidak diraih secara instan. Selalu ada perjuangan dan persaingan yang kuat di dalamnya. Maka dari itu, ia tak akan segan untuk mempertaruhkan nyawanya demi melindungi perusahaan yang ia bangun dari nol. Yang selanjutnya, jangan berhenti bermimpi tinggi. Pak Serai mengajarkan kita untuk tidak selalu berpuas diri apa yang tidak kita miliki, karena masih banyak peluang di sekitar yang masih bisa dimanfaatkan untuk memperluas impian yang kita capai. Seperti momen dimana Pak Serai tidak berpuas diri pada titik franchise yang dimilikinya, yang bagus di skala nasional aja, namun dirinya ingin membangun usaha agar lebih terkenal dan skala internasional.